Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ernawati, yang terhormat anggota dari LKKS Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Wahidi Setiadi beserta rombongan, Bapak Ibu hadirin, juga yang saya hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta inayahnya, sehingganya pada sore hari ini kita semua masih diberikannya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur, sehingganya kita semua hadir. Mudah-mudahan apa menjadi langkah kaki Bapak Ibu sekalian akan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah. Amin. Kedua kalinya tentunya selawat dan salam mari kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya berdiri di hadapan para Bapak Ibu sekalian guna memandu susunan acara penyerahan paket bantuan sembako dari Gubernur Lampung dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2023. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua doa bersama, yang ketiga sambutan dari LKKS Provinsi Lampung, dan yang keempat adalah penyerahan secara simbolis, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup sekaligus penyerahan bingkisan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingganya acara pada sore hari ini mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar tanpa ada sesuatu apapun. Mudah-mudahan juga apa menjadi niat hajat dijauhkan dari segala kesulitan dan disediakan segala kemudahannya. Untuk itu doa pada sore hari ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Narawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Haji Safari sekeluarga besar selaku sahibul hajat atau yang memfasilitasi acara ini. Yang kami hormati para bapak pesan dari Bapak Gubernur serombongan, sama sebutkan satu persatu, belum kenal namanya, tapi insya Allah nanti kenal. Okay? Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat Kampung Gedung Rawajitu dan sekitarnya, umumnya Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur, yang hadir pada kesempatan siang ini, yang kami hormati. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita selalu diberi kesehatan. Oleh karena itu marilah bersama-sama dengan muliaan ungkapan syukur kita dengan membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan langkah-langkah kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga tersampaikan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Dengan membaca doa ini, doa kita singkat aja, yang penting ikhlas, pas sasaran. Betul ya? Kita nanti kita doa hanya minta dengan keikhlasan suratul Fatihah 11 kali dengan mahmud 7 kali, itu aja langsung didoain. Doa bersama yang dilantunkan oleh Bapak Narawi Abbas, mudah-mudahan apa menjadi niat kita semua dalam rangka satu titik di dalam doa bersama ini di kediaman Bapak Haji Safari, tentunya dalam hajat Ibu Bapak Gubernur dalam rangka
selanjutnya yaitu sambutan dari Gubernur Lampung Bapak Arenal Junadi yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pak LKKS Provinsi Lampung Bapak Dr. Andes Wahidi Setiadi. Kepada Bapak Wahidi Setiadi kula sumangga-aken. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili Bapak Gubernur Lampung atau Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa hadir di rumah Bapak Haji Safari dalam rangka pemberian paket bantuan sembako dari Bapak Gubernur Lampung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, beliau pada hari ini ingin memberikan bantuan paket sembako pada warga masyarakat Rawajitu, khususnya masyarakat Rawajitu Timur dan Rawajitu Selatan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, siapa nama Pak Gubernur Lampung ya Bu sekarang? Alhamdulillah, Bapak Arenal Junadi. Beliau pada hari ini memberikan bantuan paket sembako kepada Bapak Ibu sekalian. Bantuan paket sembako ini yang dianggarkan melalui Dinas Sosial untuk disalurkan melalui kegiatan LKKS Provinsi Lampung. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya selaku pengurus LKKS Provinsi Lampung hari ini hadir bersama 3 orang kawan kami. Pertama saya, Bapak Wahidi Setiadi, yang kedua Bapak Sutikno, itu yang ada di belakang. Yang ketiga Ibu Yaya atau Bu Marianti. Yang keempat Ibu Aisyarah atau kita panggil Bu Moy. Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung adalah Ibu Riana Sari Arenal. Beliau istri siapa Bapak Ibu? Istri Bapak Gubernur. Kami diutus pada hari ini menyampaikan paket bantuan sembako dalam rangka Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kita jatuh pada tanggal berapa Bapak Ibu? 10 apa? 10 November. Tahu nggak kenapa kok bisa dipilih 10 November sebagai Hari Pahlawan? Nah, ini ada riwayat sejarahnya. Kita akan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ternyata kemerdekaan kita yang telah diproklamirkan oleh proklamator kita Soekarno-Hatta ternyata penjajah sekutu dan di belakangnya ada nikah atau Belanda masih belum mau menerima, sehingga pada tanggal 10 November sekutu itu menyerang kembali kota Surabaya. Ternyata di belakangnya diikuti oleh nikah atau Belanda. Nah, karena kita sudah susah payah berjuang merdeka dan ini tahu-tahu ingin merebut kembali, maka masyarakat kota Surabaya yang waktu itu dipimpin oleh pahlawan kita Bung Tomo ya melawan para sekutu ataupun Belanda yang ingin merebut kembali. Menurut catatan, akibat pertempuran itu sekitar 20.000 masyarakat Surabaya meninggal. Maka dari itu Presiden Soekarno tahun 59 mengeluarkan kepres yang menyatakan bahwa untuk menghargai para pahlawan dan masyarakat kota Surabaya dalam rangka mengorbankan jiwanya untuk merebut kembali negara kita, maka dikeluarkanlah tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.
Itulah penghargaan kita kepada para pahlawan nasional kita, pada para pahlawan masyarakat Surabaya. Ditetapkanlah 10 November menjadi Hari Pahlawan. Lalu apa maknanya kok setiap tahun harus kita peringati? Apakah kita harus juga berperang? Tidak, karena perang itu sudah kita jalani dulu waktu merebut kemerdekaan dan melawan penjajah. Lalu apa peran kita sekarang ini dalam rangka menghargai para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan itu? Kita sekarang ini dalam mengisi kemerdekaan adalah pertama, memberantas kebodohan. Yang kedua, memerangi kemiskinan. Sehingga tugas kita semua warga masyarakat khususnya Rawajitu ini, kita mengisi kemerdekaan ini yang paling sederhana adalah kita menjalankan tugas pekerjaan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kalau pedagang ya jadilah pedagang yang baik, kalau guru menjadilah guru yang baik, kalau pegawai negeri menjadi pegawai negeri yang baik, kalau pengusaha yang baik, dan sebagainya macam. Untuk anak-anak kita para remaja, apa tugas mengisinya? Dengan mengisi sekolah yang baik, sekolah yang berprestasi, sehingga nanti mendapat ilmu, menjadi sarjana, bisa membangun negeri ini. Itulah perjuangan kita saat ini. Jadi tidak lagi dengan senjata, tapi dengan mengisi, kita menjalankan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, untuk memberikan semangat dalam rangka Hari Pahlawan ini, saya akan menyampaikan pantun. Boleh Bapak Ibu? Buah apel, buah mangga dimakan di rumah calon mertua. Kalau masih cinta dan setia, mari lanjutkan perjuangan pahlawan kita. Yang kedua, kami hadir silaturahim di rumah Pak Haji Safari di Kabupaten Tulang Bawang, Rawajitu. Demi membangun negeri, mari kita lanjutkan di bangsa Indonesia untuk menjadi maju. Bapak Ibu sekalian, selain kita dalam rangka Hari Pahlawan dengan kita terus meneruskan perjuangan, melanjutkan dengan pekerjaan kita sebaik-baiknya, kami paket bantuan sembako ini dari Bapak Gubernur Lampung, selain diserahkan pada saat ini, kita juga keliling di 15 kabupaten kota. Jadi program Bapak Gubernur, Bapak Harinal Junaidi, dan program LKKS Provinsi Lampung yang diketuai oleh Ibu Riani Sari Arinal, kita keliling ke 15 kabupaten kota. Ini semua kita laksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar. Hari ini di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya di Rawajitu, dalam rangka Hari Pahlawan. Selain itu juga ada dalam rangka pemberantasan narkoba. Ada juga dalam rangka Hari Disabilitas. Ada juga dalam rangka Hari Lansia. Jadi kita keliling ke 15 kabupaten kota, membantu warga masyarakat. Juga Ibu Gubernur dalam setiap kesempatan memberikan kesempatan kepada warga. Bagi warga yang kekurangan penyandang disabilitas, misalnya membutuhkan kursi roda, Ibu Gubernur juga membuka peluang. Seandainya ada, silahkan mendata. Nah, nanti akan ada bantuan kursi roda untuk penyandang disabilitas. Itu salah satu contoh. Banyak sekali kegiatan bantuan dari Bapak Gubernur melalui LKKS Provinsi Lampung yang diberikan kepada masyarakat Lampung khususnya. Bapak Ibu sekalian, itu saja sambutan perkenalan saya, khususnya dalam rangka penyerahan paket bantuan sembako ini dan terkait dengan Hari Pahlawan. Untuk selanjutnya, kami mempersilahkan Bu Yaya untuk menyampaikan mengenai apa sih narkoba, bagaimana bahayanya narkoba, lalu bagaimana peran orang tua terhadap anak kita, supaya anak-anak kita ini tidak terjerumus ke dalam narkoba. Itu ada beberapa langkah yang harus kita
lakukan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak masuk jurang ke dalam narkoba. Contohnya, jangan sekali-kali ingin mencoba bagaimana rasanya narkoba. Kalau sudah ada keinginan seperti itu bahaya. Yang kedua, hindari katakanlah bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Yang ketiga, yaitu lakukan kegiatan sosial yang positif, berolahraga, berorganisasi yang baik, ya, dan macam-macam. Dan yang keempat, hindari pergaulan atau kegiatan di malam hari yang tidak jelas. Nah, itu contoh-contoh bagaimana supaya anak-anak kita tidak terlibat di dalam dunia narkoba. Untuk selanjutnya silahkan Bu Marianti, monggo terkait dengan masalah narkoba untuk memberikan penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi pun Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua dapat berkumpul di tempat kediaman Bu Erna dengan keadaan yang baik, walaupun tadi pagi kayaknya masih hujan. Alhamdulillah ini semua langkah kita diberikan keringanan untuk semua kita dapat berkumpul di sini. Seperti ibu-ibu ketahui, kami semua di sini adalah dari LKKS. Mungkin ibu tanya LKKS itu apa? Tadi Pak Wahidi udah kasih tahu. Kebetulan kami tim keliling, sebetulnya ada banyak pengurus, tapi ditugaskan kebetulan pada hari ini bisa hanya 4 orang. Kebetulan Pak Wahidi, saya Bu Marianti. Tadi kayaknya Bu Yaya katanya. Nama saya Marianti. Cuman karena teman banyak sehingga juga dipanggil Yaya, pakai N, enggak Yayang. Nanti salah lagi, Bu Yayang katanya. Jadi nama saya Marianti. Nah, kebetulan saya sama Bu Moy sama Pak Tik ini adalah pengurus dari LKKS. LKKS itu kepanjangan dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Nah, tugasnya apa? Itu salah satunya adalah memberikan pembinaan sebetulnya kepada lembaga kesejahteraan sosial yang ada di setiap kabupaten kota. Jadi LKKS ini ada tingkat provinsi, kemudian di kabupaten kota itu ada LKKS kabupaten kota. Kabupaten kota itu banyak. Cuman saya nggak apal di tulang bawang, di Rawajati ini ada pasti, karena LKS lembaga kesejahteraan sosial itu banyak. Ada yang lembaga kesejahteraan sosial yang mengurusi anak-anak yatim, piatu, kemudian ada juga yang bentuknya kayak ponpes, pondok pesantren. Tapi ponpes itu juga, mereka juga membantu anak-anak terlantar juga gitu loh. Nah, tugasnya itu kita semua memberikan bantuan, baik bantuan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan untuk pendidikan dan sebagainya. Jadi anak-anak yang nggak sekolah ya disekolahin di panti itu. Kita punya panti baik satlak maupun panti-panti itu banyak. Kenapa harus ada LKKS? Karena tadi permasalahan sosial di masyarakat itu banyak, Bu. Tadi udah dijelaskan sama Pak Wahidi. Salah satunya adalah tadi narkoba. Narkoba mungkin di sini nggak banyak kali ya, Bu ya. Tapi di tempat lain banyak. Nah, gitu loh. Nggak ada apa ada? Ketahuan aja, Bu. Baru diomongin sedikit udah nyamber ya. Nggak ada ya tempat lain tuh banyak gitu. Nah, karena di sini kayaknya tempatnya enak, terus itu adem, terus itu jalannya jauh, jadi nggak ada tuh dampak-dampak mau ngedeketin itu. Nah, deket-deket rawa kayaknya nggak ada, adanya juga banyaknya ikan sama buaya, nyamuk. Tapi bukan buaya darat loh, Bos. Buaya beneran, buaya air. Nggak ada buaya darat. Nah, tadi itu. Nah, kemudian selain itu banyak. Nah, kemudian ada Ibu Bapak bilang tadi penyandang disabilitas, kemudian anak-anak yang nggak sekolah, anak-anak terlantar.
Nah, kami-kami ini juga udah lansia pralansia loh, Bo, yang di depan-depan ini. Karena kami-kami semua ini adalah udah purna. Udah nggak lagi keliling kabupaten kota dan 15 kabupaten kota. Pergi jam 3 malam, pulang lagi jam 3 malam. Semua karena tugas. Nah, kebetulan kami di sini ditugaskan lagi, ketemu lagi di LKKS. Nah, itu tadi ada kemudian yang juga patut kita juga perlu mendapat perhatian pemerintah adalah saat ini ada yang kita sama-sama tidur. Siapa, Bu? Ibu? Kalau udah berumur lebih dari 50 tahun ke atas apa namanya? Kita semua udah lansia belum sih? Belum. Kan ada yang belum gitu. Jadi protes tuh yang di ujung. Kayaknya semua kita udah di atas semua ya, di atas 50 tahun lansia. Nah, kebetulan di masyarakat itu banyak juga lansia yang terlantar. Ya, karena sebetulnya narkoba itu ada dua sisi uang. Yang pertama, dia ada positifnya karena biasanya orang yang sakit, kalau kita di rumah sakit, Pak, Bapak, Ibu-ibu sekalian, kan ada jenis obat yang bisa menenangkan. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri, biar dia tenang, kita disuntik. Ada salah satunya mengandung juga morfin. Nah, jadi biar dia dikasih obat itu dengan 0, berapa, itu dia bisa enak, bisa tidur. Kalau kita sakit masuk rumah sakit pasti dikasih itu. Tapi di sisi lain, karena udah keenakan tadi, dia mungkin beli sendirilah untuk dia mencoba untuk supaya tenang. Nah, kalau di sisi lain, kalau kebanyakan itulah yang menjadi bahaya. Nah, sekarang ibu mungkin pasti tahu, semuanya pasti sudah punya gadget. Ini masih di depan adik di depan ini aja udah ngerti gadget. Padahal ibu, yang faktor yang paling penting yang sebetulnya dilakukan oleh kita sebagai orang tua, harus anak-anak itu dari umur 1 sampai 3 tahun tidak boleh megang. Betul nih? Kayaknya malah dikasih. Kok ketawa? Pengalaman ya? Nah, ya wes, biar menang. Aku mau gawe kerjaanku banyak. Aku kasih, dibukalah game. Nah ya kan? Ngegeser-geser nanti nge-gamenya. Kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang paling bawah, menengah dan seterusnya, masyarakat mana itu, pemerintah Pak Gubernur sangat peduli sama kita semua. Nah, semua ini hadiah atau bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial dan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial LKKS Provinsi Lampung. Mungkin itu, Bu, yang saya bisa tambahkan dari apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Wahidi. Ya, ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marianti. Untuk mengakhiri sambutan kami, izinkan saya menyampaikan pantun kembali. Boleh Bapak Ibu? Daun sirih, buah pinang. Cakep. Dipakai ibu-ibu buat menginang. Kepada Pak Haji Sabri dan Bu Ernawati kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kumur-kumur mulutnya basah. Dilap pakai sapu tangan. Apabila ada tutur kami semua yang salah, sudilah kiranya mohon di ikan sepat, ikan gabus. Hidupnya di air tawar. Saya tahu Bapak Ibu sudah tidak sabar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata semangatnya 45 jauh-jauh dari Provinsi Lampung datang ke Rawajitu, tebar pesona pantun. Ya.